Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fakir Pratama dengan NIM 2433816. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai statistika deskriptif. Baik, saya mulai dari pengertiannya. Nah, jadi statistika deskriptif adalah cabang statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan merangkum dan menyajikan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Statistika ini tidak digunakan untuk menarik kesimpulan umum atau generalisasi, melainkan hanya menggambarkan kondisi data apa adanya melalui tabel, grafik atau diagram, histogram, dan lain-lain, dan ukuran statistik atau mean, median, modus, dan standar deviasi. Nah, dengan demikian, statistika deskriptif membantu memahami karakteristik suatu data secara jelas dan sederhana. Nah, untuk tujuan dari statistika deskriptif adalah yang pertama ada menyederhanakan data yang kompleks agar lebih ringkas. Yang kedua, menampilkan data dalam bentuk yang informatif seperti tabel, grafik, dan diagram. Lalu mengetahui karakteristik data seperti nilai rata-rata dan penyebarannya. Lalu memudahkan pembacaan dan pemahaman data. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan awal berdasarkan data yang tersedia. Nah, untuk ruang lingkup statistika deskriptif itu yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua itu pengolahan dan penyusunan data, yaitu mengelompokkan dan merapikan data. Selanjutnya ada penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel, diagram, histogram, pie chart, atau box plot. Nah, selanjutnya ada perhitungan ukuran pemusatan, yaitu seperti mean, median, dan modus. Nah, selanjutnya juga ada perhitungan ukuran penyebarannya itu seperti rentang, varians, dan standar deviasi. Lalu selanjutnya ada analisis dan interpretasi data, yaitu memahami makna dan menarik informasi dari data tersebut. Nah, untuk ukuran letak statistika eh, deskriptif itu visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar agar mudah dipahami. Untuk tujuannya itu menampilkan pola dan tren data, lalu mempermudah pemahaman informasi, membantu perbandingan data, dan menyampaikan hasil analisis secara jelas. Contohnya seperti diagram batang, histogram, pie chart, scatter plot, dan box plot. Nah, langsung saja saya akan membahas soal UTS yang telah dikerjakan, dan saya akan mempresentasikannya dalam bentuk codingan Python. Nah, yang pertama kita di sini memiliki soal. Diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Nah, jadi kebetulan saya bernim genap. Jadi di sini saya menggantinya sebagai nilai 60. Nah, lalu kita di sini tentukan populasi dan sampelnya, lalu buatlah diagram dahan daun, tabel sebaran frekuensi, mean, median, modus, standar deviasi untuk data kelompok, kuartil 1, 2, 3, dan diagram kotak garis. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan input data. Nah, kita akan mengetik pada Google, di sini saya menggunakan Google Colabs, yaitu import pandas SPD. Data sama dengan PD, data frame dalam kurungnya 2. Nah, di sini kita masukkan nilai dari atau data dari soal tersebut. Nah, lalu kita ketikkan import pandas SPD data series, PD series data. Lalu di sini untuk kita menginput mean, median, mod, dan selanjutnya kita menginput std data series. Nah, lalu juga kita akan menginput Q1, Q2, dan Q3-nya. Lalu kita ketik print, min, median, dan mod. Lalu print std, print Q1, Q2, dan Q3. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat diagram dahan daun. Nah, untuk membuat diagram dahan daun, terutama kita akan membuat keterangan dulu data dari soal 40 NIM dan saya juga NIM genap. NIM saya genap yaitu 60. Di sini kita input datanya dulu, baru selanjutnya kita urutkan data dengan menggunakan data sort. Nah, baru kita membuat dahan daunnya dengan stem underscore leaf.
Nah, selanjutnya kita masukkan codingan yang ini, nilai in data itu stem sama dengan nilai, garis miringnya 2, 10, dan leave sama dengan nilai persen 10. Lalu kita masukkan if stem not in stem left, lalu stem left, dalam kurung stem. Nah, di sini kosong ya. Lalu kita stem leaf, stem append, dalam kurung leaf. Nah, lalu kita tampilkan print diagram dahan daun, lalu for stem in sorted stem leaf. Daun itu sama dengan dalam kurung join map str sorted stem leaf stem. Nah, baru terakhir kita print f dalam kurung stem daun. Nah, maka kita akan mendapatkan output seperti ini, diagram dahan daunnya. Nah, terus selanjutnya kita akan memvisualisasi data dari data yang telah kita input. Yang pertama kita ketikkan pada Google Colabs-nya import matplotlib payload as plt. Nah, plt his data, plt title histogram nilai, plt show dalam kurung. Nah, lalu ini untuk histogram nilai. Untuk box plot nilainya, plt box plot data, plt title box plot nilai, lalu plt show. Maka kita akan mendapatkan output berupa histogram nilainya dan box plot nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mencari data berkelompoknya. Nah, berikut ini adalah codingan yang akan kita masukkan. Yang pertama itu import numpy snp, import panda spd. Nah, ini untuk data berkelompoknya. Kelasnya kita masukkan dari sini. Nah, untuk titik tengah. Nah, titik tengah itu np array a tambah b per 2 for a, b in class. Nah, untuk jumlah datanya itu n sama dengan np sum frekuensi. Nah, itu untuk min. Min itu np sum frekuensi kali titik tengah atau bintang titik tengah per n print min koma min. Nah, lalu frekuensi kumulatif itu fk np kamsam frekuensi print frekuensi kumulatif print fk. Lalu selanjutnya kita akan mencari median atau Q2-nya dengan cara median pos n per 2. Nah, for i in range len fk, if fk i, median pos kelas median itu sama dengan i, break. Nah, lalu L sama dengan kelas, dalam kurung kelas median, dalam kurung 0, itu min 0,5. Nah, untuk F sama dengan FK kelas median, itu if kelas median lebih dari 0 else 0. Untuk F frekuensi kelas median, C sama dengan 9. Lalu median L ditambah median pos kurang F per F dikali C. Lalu print median Q2 sama dengan median. Nah, lalu selanjutnya itu ada modus, ada kelas. Nah, NP max itu frekuensi dalam kurung frekuensi L underscore modus sama dengan kelas dalam kurung kelas modus 0 kurang 0,5. Untuk FM sama dengan frekuensi kelas modus F1 dan F2-nya dibuat seperti ini. Lalu D1 dan D2-nya juga diketik seperti ini. Nah, untuk modus sama dengan L modus tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Lalu print modus sama dengan modus. Nah, selanjutnya kita langsung mencari Q1-nya. Nah, untuk Q1 pos itu N per 4 for in range len FK-nya itu if FKI lebih dari sama dengan Q underscore pos. Nah, lalu kelas 0, 1 sampai dengan I. Nah, lalu L kelas Q 1 dalam kurung 0 itu kurang 0,5. FK kelas Q1 kurang 1 if kelas underscore Q1 lebih dari 0 else 0. F sama dengan frekuensi kelas underscore Q1. Nah, Q1 L Q1 sama dengan L tambah Q underscore pos kurang F per F kali C. Lalu terakhir kita print Q sama dengan Q1.
Nah, karena Q2-nya sudah ditemukan, maka kita langsung saja mencari Q3-nya. Nah, Q3-nya sama seperti tadi. Lalu untuk terakhir, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk min, median, modus, serta kuartil 1, 2, 3. Untuk minnya kita mendapatkan nilai 65,95. Untuk frekuensi kumulatifnya kita mendapatkan 148, 9, 11, 30, 36, 40. Lalu untuk mediannya atau Q2-nya itu sama dengan 66,3181. Lalu untuk modusnya 65,5. Untuk Q1-nya 58,1363. Lalu untuk Q3 itu 74,5. Lalu untuk standar deviasinya itu dari 13,0344. Nah, jika sudah kita masuk kepada histogram dan box plot datanya. Untuk mendapatkan histogram dan box plot datanya, maka kita akan masukkan coding seperti ini yang ada dalam dua gambar ini. Pertama kita import NumPy as NP, import matplotlib Python as PLT. Nah, untuk data berkelompoknya itu kelas sama dengan kita masukkan tadi yang dari data berkelompok. Nah, lalu untuk frekuensinya 1, 3, 4, 11, 11, 6, 4. Itu sesuai dengan yang tadi. Nah, untuk titik tengahnya, titik underscore tengah sama dengan dalam kurung A plus B per 2 for A, B in class. Nah, lalu kita print titik tengah, lalu print titik tengah. Nah, untuk membangun datanya, D data itu sama dengan dalam kurung. Nah, for I in range, len class, data extend titik tengah dikali frekuensi I, lalu data sama dengan NP array D data. Nah, lalu print N data rekonstruksi, lalu print data. Nah, itu untuk yang tadi, lalu kita lanjut ke histogramnya. Untuk histogramnya itu kita mengetik PLT his dalam kurung data, koma, bins, kita masukkan nilainya, lalu edge color-nya sama dengan red. Nah, PLT title histogram data berkelompok. Nah, untuk PLT X labelnya nilai, untuk PLT Y labelnya frekuensi, dan terakhir kita klik PLT show dalam kurung. Nah, itu untuk histogram. Lalu kita untuk membuat box plotnya, kita tinggal mengetik PLT box plot data, lalu PLT title box plot data berkelompok, lalu PLT Y lim dalam kurung bottom sama dengan 30. Lalu terakhir kita ketik PLT show dalam kurung. Maka kita akan mendapatkan output berupa histogram dan box plot data berkelompok seperti ini. Itu berdasarkan dari titik tengahnya itu 34043 43,0 552,0 61,0 79 lalu ada 88. Lalu di sini ada data rekonstruksinya dan di sini kita bisa melihat histogram data kelompoknya. Nah, di sini juga sudah ada box plot dari data berkelompok. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian maupun ucapan saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.